Crypto mining atau aktivitas menambang mata uang kripto mungkin jadi satu istilah yang cukup sering kita dengar dari berbagai bahasan yang berkaitan dengan mata uang kripto. Sebagian orang menyebut aktivitas crypto mining sebagai sumber pemasukan pasif yang terbukti efektif. Rebahan sambil digaji katanya. Salah satu pernyataan yang sering keluar untuk menggambarkan efektivitas crypto mining dalam menghasilkan uang. Terdengar ideal memang. Tak heran aktivitas ini mendadak booming di awal masa pandemi lalu. Karena di tengah keadaan yang penuh ketidakpastian bagi masyarakat, khususnya dari aspek ekonomi, aktivitas crypto mining ini dianggap sebagai jalan keluar bagi sebagian orang. Untuk dapat memahami lebih lanjut tentang aktivitas crypto mining, kami menemui Rainer, seorang pegawai BUMN yang memiliki posisi sebagai Business Development Specialist, yang juga memiliki aktivitas sampingan sebagai crypto trader. Halo, nama gue Rainer. Gue bekerja di sektor investasi energi dengan job desk sebagai Business Development Analyst. Nah, itu belakangan ini gue lagi seneng dengan mainan baru, yaitu adalah crypto mining. Jadi, mulanya kenal crypto mining juga karena diperkenalkan oleh teman, lalu explore sendiri di internet, gitu, dan kemudian jatuh cinta dengan mining. Yang dimaksud dengan mata uang kripto adalah sebuah mata uang digital yang bisa berfungsi seperti nilai tukar pada umumnya. Nah, namun bedanya mata uang digital kripto dengan yang pendahulunya, kripto ini dilindungi oleh sistem kriptografik yang membuat dia tidak bisa dipenetrasi oleh sistem hack karena diamankan oleh kriptografi ya. Jadi tidak bisa di double spend atau dibelanjakan secara ganda ataupun dipalsukan, karena setiap aset itu ada datanya. Sistem terdesentralisasi dari kripto itu nggak bisa lepas dari blockchain ya. Jadi misalnya kita ibaratkan seperti bank sentral. Bank sentral itu kan menerbitkan sejumlah uang ya, yang hak itu hanya dipegang oleh bank sentral. Jadi bank sentral ini bisa menentukan inflasi ataupun acuan, misalnya acuan kredit segala macam gitu untuk diatur di dalam suatu negara. Nah, kalau di blockchain ini itu nggak dipegang oleh satu stakeholder. Nah, kalau kita ke bank itu kan yang melakukan aktivitas pencatatan ataupun yang melayani kita saat transaksi teller bank atau tidak accounting. Kalau di blockchain ini yang melayani kita adalah blockchain itu sendiri. Nah, blockchain itu ada dua sistem. Yang pertama proof of work, yang kedua proof of stake. Yang bisa di mining adalah proof of work. Jadi transaksi yang terjadi secara digital itu diproses melalui jaringan blockchain. Seluruh data-data dari transaksi itu dimasukkan ke dalam sebuah blok ya. Lalu di dalam itu ada informasi tentang smart contract, tentang transaksi kita. Yang memvalidasi itu siapa? Yang memvalidasi itu adalah miner. Jadi developer coin itu deploy blok ke dalam network mereka, lalu divalidasi oleh miner-miner yang tersebar di seluruh dunia. Nah, dengan hal seperti ini sangat susah untuk dihack ya, karena nggak diselesaikan oleh satu pihak. Nah, jadi kita tahu kan kalau developer crypto itu terlepas dari regulasi pemerintah. Nah, jadi tentang kalau di saham ya, itu kan masih diregulasi pemerintah ya. Batas naik turunnya tuh ada indikatornya. Nggak boleh naik dalam persentase tertentu dan turun dalam persentase tertentu. Jika itu terjadi akan dibekukan ya sama bursa efek. Nah, kalau di kripto itu benar-benar harga dari kripto itu ditentukan oleh market ya, oleh market, dan juga validatornya itu ditentukan oleh sistem blockchain, oleh para miner. Jadi ini tidak ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah cuma ada di dalam crypto exchange. Jadi seperti toko kripto dan lain itu mereka lah yang bisa diatur oleh pemerintah. Jadi informasi mengenai kripto itu bisa dicek melalui white paper setiap cryptocurrency-nya ya. Dan informasi aja kalau nggak setiap cryptocurrency itu bisa di mining. Nah, kalau kita rajin baca-baca
white paper bisa kelihatan tuh, misalnya contohnya Toncoin, white paper bagus banget. Dia jelasin dia pakai logaritma apa, cara transaksinya bekerja, cara validasinya gimana, mesin apa yang dibutuhin, sampai wallet dan exchange yang menerima koin mereka. Nah, itu cara susahnya dengan membaca white paper. Cara gampangnya itu apa? Itu ya di internet banyak lah, di YouTube miner-miner yang senior itu mereka suka bahas. Dan juga kalau pengen bener-bener tahu percis, itu bisa ada one stop solutionnya. Itu bisa buka dari jasa miner. Jadi untuk bisa nambang itu kita harus menggunakan miner gitu. Kalau di kasus saya menggunakan OS-nya dulu, OS itu Hive OS. Lalu softwarenya itu pakai Hive ya, software Hive. Minernya itu saya menggunakan LOL Miner. Nah, di situ saya diberikan informasi, saya butuh computing power seperti apa, jenis VGA dengan memori seperti apa yang ideal untuk menjalankan bisnis kripto itu. Terus di dalam aplikasi tersebut juga dijelaskan kita harus memiliki wallet, kita harus daftar ke dalam pool mining, bisa memiliki akses terhadap developer. Itu sebenarnya developer dari miner ya, dari software miner kayak Hive, ataupun kalau di Windows tuh ada namanya MinerStat ya. Itu mereka yang collect data sebenarnya. Nah, itu gampang banget kalau kita memang sudah mendaftar di miner tersebut, kita tuh baca panduan gitu. Jadi untuk bisa mining menggunakan miner mereka, kita harus punya apa aja. Tapi itu juga sebenarnya nggak detail-detail amat. Itu harus eksplorasi lah gitu. Makanya untuk ngerakit sendiri memang rata-rata orang lihat dari internet caranya. Nggak ada yang benar-benar dia baca white paper ataupun baca panduan dari miner gitu. Terakhir ada koin namanya Toncoin, itu koin terakhir yang buat tambang selain Ethereum. Mereka pendekatannya bagus banget. Mungkin ini bisa terjadi karena mereka satu grup sama Telegram. Jadi di Telegram itu ada sistem otomasi. Kita tinggal isi parameter misal sign up gitu. Langsung ngasih tahu tuh kita butuh apa aja untuk bisa mining Toncoin. Tapi itu juga nggak sampai ke level hardware ya. Dia hanya cara connect dari miner ke mining pool, ke wallet, cara kita withdraw, diterima. Koin ini diterima di exchange mana aja, karena nggak setiap koin diterima di seluruh exchange. Dia harus terlisting dulu. Kalau belakangan ini di Indonesia ya, kalau di luar negeri gue nggak tahu, itu karena pandemi gitu. Ya kayak orang banyak yang kehilangan pekerjaan gitu. Dia mau setup bisnis baru mungkin gitu, dengan tabungan yang ada. Cuman kalau kita bikin toko kan capex-nya gede ya, dan juga harus nanggung overhead, mungkin dia bayar karyawan, dia bayar pajak, bayar hal-hal lainnya gitu. Tapi kalau kita investasi mining ini kan bisa dimulai dengan 1 VGA, bisa dimulai dengan 16 juta lah gitu, untuk bisa jadiin satu sistem. Dan juga overhead itu cuma bayar listrik, itu cuma 18% dari total revenue mereka. Nah, bisnis apa sih yang menjanjikan payback period 1 tahun gitu, 1 tahun tuh balik modal gitu. Itu kan ya umumnya 4 tahunan lah kalau investment gitu. Nah, ini cuma 1 tahun, terlepas dari tanda kutip resiko-resiko yang akan muncul ya gitu. Nanti resiko kita ngomong di poin berikutnya. Mereka juga banyak yang terpengaruh oleh influencer. Nah, kenapa mereka banyak terpengaruh? Influencer itu kadang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sama umum gitu, pakai Occam Razor dia jelasinnya. Jadi daripada jelasin ribet-ribet mining itu apa, mereka ngomong rebahan digaji gitu. Nah, orang dalam kondisi desperate gitu, dalam kondisi baru di layoff pekerjaan gitu, atau dia mau setup usaha nggak punya modal gede, ya ini dianggap jalan keluar mungkin bagi mereka. Nah, nggak dikasih tahu dulu mereka bekerja untuk siapa, bekerja dengan siapa, dibayar atas apa, dalam jumlah berapa. Itu nggak dikasih tahu di awal. Nah, cuman biasanya setelah para influencer itu mendapat atensi, influencer yang baik-baik ya, yang misalnya boleh sebut brand nggak? Ya misalnya ada yang pakai topeng tuh, itu baik, dia dibimbing dan kalau nggak salah dapat support lifetime. Nah, dia baik lah, dijelasin lah mining itu apa, sampai pada pinter dia juga bikin kelas-kelas. Jadi tadi kan udah sedikit disinggung tentang blockchain ya. Nah, jadi blockchain itu sebenarnya sebuah network ya yang bisa digunakan oleh developer lain untuk mengembangkan aplikasinya. Nah, di sini bukan cuma aplikasi, tapi kita juga ngomongin developer coin juga. Nah, contohnya ya,
Ethereum. Ethereum itu kebetulan dia merupakan developer blockchain yang memiliki koin. Jadi kalau developer blockchain yang memiliki koin itu koinnya disebut koin ya. Tapi kalau dia bukan developer blockchain akan disebut sebagai token. Karena mereka itu tidak investasi hardware gitu, dan spiritnya memang terdesentralisasi dan distribusi resiko ya, agar proses validasinya tersebar gitu di banyak stakeholder. Ya, dia melepas record atas transaksi itu ke dalam jaringan blockchain mereka. Jadi setiap record itu dikumpulkan dalam sebuah blok ya. Blok itu berisi tentang transaksi ataupun permasalahan yang harus dipecahkan. Nah, proses pemecahan blok itu namanya hashing. Nah, di dalam hashing itu siapa yang bekerja? Yang bekerja adalah miner. Jadi miner yang melakukan investasi atas alat-alat yang digunakan untuk validasi ini. Nah, kalau bisa dilihat di belakang nanti di shoot aja, itu ada komputer dengan VGA ya. Nah, VGA itu yang merupakan processing unit memvalidasi transaksi dari blockchain tersebut. Nah, transaksi yang kita validasi itu sebenarnya disebut smart contract gitu. Nah, itu sistem untuk kita bisa memining sebuah blok juga ada jenisnya. Mungkin cara mining ada banyak ya. Cuman yang paling populer tuh ada dua. Yang pertama tuh kita beli yang namanya ASIC miner. Itu sebuah hardware yang didedikasikan untuk memining satu koin. Jadi dia ini benar-benar andal karena diprogram untuk hebat di satu algoritma. Kayak contohnya si Ethereum itu pakai ETH atau si Bitcoin pakai SH256. Nah, itu ada ASIC miner yang sangat hebat di algoritma itu. Nah, tapi ada resikonya juga. Contohnya misalnya Bitcoin halving. Nah, yang udah investasi di ASIC miner untuk ETH, ya kalau tidak ada token yang bisa gendong ETH, ya contohnya sekarang yang bisa gendong mungkin Ethereum klasik ya. Misalnya Ethereum tidak bisa menggendong komunitas mining yang membeli ASIC miner, ya bisa dibilang tamat lah itu masa depannya mining ASIC dari ETH. Ya nggak, karena itu alat dedicated nggak bisa digunakan untuk apapun. Mungkin cuma bisa buat ganjalan pintu ya, karena nggak bisa untuk proses komputasi apa-apa lagi kecuali algoritma ETH. Nah, kalau miner kecil seperti saya atau mayoritas orang Indonesia itu menggunakan alat yang lebih versatile ya. Itu namanya GPU mining. Ya, kalau alat yang kita buat sendiri nggak cuma GPU mining, ada juga dari prosesor gitu. Ada juga yang menggunakan USB. Nah, kenapa saya memilih VGA? Karena VGA itu dia biasa menjalankan hal spesifik juga gitu. Karena dia digunakan untuk gaming ataupun proses editing. Intinya dia terbiasa diperintah untuk menjalankan proses visual, yang artinya hanya menyelesaikan permasalahan yang serupa. Tapi kalau kita pakai CPU itu kan untuk multitasking. Kadang kita edit video, kadang kita main game, kadang kita ngerjain Excel yang berat-berat, kadang kita menggunakan aplikasi arsitek atau apapun lah itu. Nah, kalau VGA ini dia pintar untuk memproses bahasa dari developer dengan tenaga hasil yang besar dengan energi yang lebih kecil. Jadi kalau bisnis mining ini bahkan saya nyamainnya sama bisnis pembangkit listrik. Karena kalau pembangkit listrik kan misalnya pembangkit listrik tenaga uap gitu, merubah batu bara jadi listrik. Nah, itu berarti kan proses konversi kan. Ya sama aja dengan mining sebenarnya, mining kripto. Merubah listrik yang mentenagai VGA kita menjadi hash power, tenaga hashing yang kita gunakan untuk memecahkan blok yang tadi kita jelaskan. Kalau kita bisnis yang berkaitan dengan offtake-nya nggak umum ya, jadi nggak bisa kita jual ke customer. Offtake itu spesifik lah, hanya developer kripto. Kita harus tahu dulu, kita bekerja untuk siapa. Nah, misalnya Ethereum. Kita pahamin dulu, Ethereum tuh rencana mereka terhadap masa depan blockchain proof of work ini seperti apa. Nah, misalnya dia itu berencana untuk pindah ya, karena kebetulan Ethereum pengen pindah dari proof of work menjadi proof of stake. Artinya miner nggak bisa menambang lagi, itu bisa jadi pertimbangan resiko buat kalian. Tapi dengan kalian mempelajari, oh ternyata Ethereum mau berhenti mining, kalian jadi mencari tahu lagi kan, koin apa yang bisa di mining selain Ethereum. Bitcoin masih bisa kok kalian tambang dengan VGA, koin-koin lain juga bisa. Cuman memang tidak ada yang menjanjikan profit sebesar Ethereum. Nah, kalau tentang profitability ranking itu saya jelasin dulu ya. Itu adalah tingkat keuntungan terhadap mining sebuah koin dalam periode tertentu. Itu sangat
sangat naik turun, sangat volatil. Contohnya ini ya, terakhir saya mining Toncoin itu di 2 bulan lalu profitability-nya pernah jadi nomor 1. Nah, tapi karena Rusia dan Ukraina perang, dan sebagai background, Toncoin itu biasanya di Rusia. Orang Rusia itu mayoritas holder koinnya. Mereka nggak bisa nyairin duitnya karena mereka di-ban dari sistem dolar. Nah, harga koin Toncoin itu jadi merosot karena nggak liquid. Akhirnya profitability dari si Toncoin itu berkurang kan. Gitu. Jadi yang bisa memberi kenyamanan saat ini ya, itu baru Ethereum dan Bitcoin. Koin-koin lain itu belum memiliki komunitas yang besar seperti Bitcoin dan Ethereum, dan juga tidak bisa membuat harga stabil. Setelah mendengar penjelasan dari Rainer tadi, ternyata crypto mining memiliki proses dan tahapan yang terbilang kompleks. Tidak hanya itu, bahkan menurut Rainer, aktivitas ini memiliki berbagai potensi resiko yang harus diantisipasi oleh pelakunya. Jadi tidak ada istilah rebahan sambil digaji. Apakah Bitcoin bisa bikin orang kaya secara cepat gitu? Itu tergantung dari profil resiko orang masing-masing ya. Jadi kalian menganggap mining itu sebagai source of revenue atau sebagai investment instrumen. Kalau kalian menganggap ini sebagai revenue stream, itu harus hati-hati dulu nih. Makanya tadi saya juga lupa jelasin ya, kalau stakeholder itu bukan cuma developer doang, tapi ada juga yang kita bilang dengan crypto exchange gitu. Nah, di exchange itu kan bertemunya pedagang pembeli gitu. Kalau harga koin kalian dibanding-banding gitu sama bandar, lebih pesimis daripada forecast kalian ya, artinya kan revenue yang kalian telah perkirakan itu akan berkurang, dan itu juga akan berdampak terhadap kemunduran investasi kalian gitu. Nah, jadi kalau untuk revenue stream ini sangat bahaya ya, karena tidak ada yang bisa menjamin pendapatan kalian tiap bulan itu berapa. Tapi kita selalu bisa ngambil rata-rata, dan kita selalu bisa mengambil data historis masa lalu gitu. Kita bisa lihat kan, misalnya Ethereum itu kan paling tinggi pernah di hampir 65 ya kalau nggak salah. Sekarang itu lagi di 46 juta. Nah, misalnya di target kalian settingnya itu kalian akan jual di 50 juta gitu. Nah, kalau hit targetnya sesuai, harga Ethereum saat 50 juta, kalian jual di bulan yang sama 50 juta, artinya forecast di dalam proyeksi revenue stream kalian itu sesuai. Tapi jika itu dibanting, itu kayak bulan kemarin jadi 33 juta gitu. Nah, apakah itu tidak mengganggu forecast kalian, nggak mengganggu revenue stream kalian gitu? Nah, tapi ini berbeda jika kalian itu investor yang bermain dengan yield. Jadi kalian hanya menjual jika harganya itu sesuai dengan target sell kalian gitu. Kalau saya menggunakan ini untuk investment, jika itu di bawah 45 juta saya nggak mau jual gitu. Dan saya sudah mengalokasikan kekayaan saya untuk kuat menahan koin saya selama itu. Jadi memang saya nggak menggunakan ini sebagai source of revenue. Dan kalau ngomong bisa rugi nggak ini mining? Bisa, tapi kondisinya tuh cuma 2. Yang pertama, developer memutuskan udah meninggalkan sistem proof of work gitu, jadi nggak bisa di mining lagi. Nah, itu masih jadi perdebatan dunia gitu. Nah, tapi yang paling jelas itu harga listrik. Jadi ada fixed cost nih di dalam sistem mining ini. Jadi yang sudah jelas, kalian harus bayar listrik per bulannya. Nah, overhead itu tadi saya sudah singgung. Kalau overhead adalah 18% dari total revenue kalian per bulan gitu. Itu juga volatil juga revenue kan gitu. Nah, jika harga keuntungan kalian jual koin di atas harga kalian bayar listrik dan internet, itu masih untung. Untung 1 perak pun tetap untung. Yang akan diperpanjang adalah masa balik modalnya. Tapi ini akan merugikan orang yang berharap ini jadi revenue stream, apalagi orang yang menggunakan dana pinjaman. Dia ada kewajiban kepada kreditur, tapi dia udah merencanakan untuk membayar uang kreditnya itu menggunakan hasil dari mining gitu. Jadi kalau saya sih selalu menggunakan uang dingin ya untuk investasi. Bagi resikonya berdasarkan peran aja kali ya, peran stakeholder ya. Jadi yang pertama tadi udah jelasin, itu dari developer. Resiko dari developer itu apa?
developer itu kan yang menerbitkan koin yang bisa kalian tambang. Dia juga yang memberikan kalian pekerjaan. Artinya jika developer itu memutuskan untuk meninggalkan sistem mining, kalian tidak akan dibayar lagi untuk proses mining. Artinya mungkin alat-alat mining kalian hanya bisa kalian jual atau enggak jadi tumpukan aja, atau kalian pakai main game doang gitu. Nah, tapi kalau seandainya kayak Ethereum tuh masih baik lah. Dia tuh meninggalkan proof of work, dijadikan hybrid gitu. Dia pakai Bitcoin Chain, itu jadinya setengah menggunakan computing power, setengah lagi dengan mendepositkan uang kalian, itu dinamakan staking. Nah, resiko lainnya selain dari developer, itu juga ada dari wallet ya. Dari wallet gitu. Jadi banyak kasus di mana wallet itu dihack. Nah, karena ini tidak diamankan negara, ya jangan minta tolong sama negara. Ya hampir nggak ditolongin gitu. Jadi pastikan ya sebelum kalian milih wallet, pastikan itu digunakan banyak orang ya. Artinya kenapa digunakan banyak orang tuh paling bagus? Pertama, orang udah R&D lah. Terus yang kedua, ya kalau kalian pelaku bisnis udah banyak pengguna, ngapain nipu? Orang revenue-nya lancar gitu. Nah, terus dari mining pool sendiri. Jadi kan kalau miner itu ada yang memiliki aset hardware banyak gitu, yang mampu melakukan solo mining gitu. Jadi blok yang saya jelasin tadi itu dia mampu pecahin sendiri. Tapi kalau miner kecil seperti saya, itu kita nggak mampu mecahin blok sendiri. Kita tuh patungan hash rate, patungan computing power. Jadi yang menggabungkan semua computing power itu adalah pool mining. Jadi dia ngumpulin hasil dari kita, lalu dia cariin kita blok dan dibagikan pekerjaan dan reward atas pekerjaannya secara proporsional dengan hasil yang kita buat. Nah, sebelum dibayarkan ke dalam wallet Anda, uangnya itu dikirim dulu ke pool mining kalian. Jadi di pool mining kalian itu ya ada kayak walletnya juga sebenarnya. Nah, yang bisa kalian tarik di dalam periode tertentu gitu. Kalau di HiveOS, HiveOn nama pool miningnya, harus dana yang kalian mining harus mencapai 0,1 Ethereum dulu. Kalau dalam kasus saya itu 2 minggu lah. 2 minggu kalian mining baru bisa cari uangnya. Nah, tapi ada juga pool mining abal-abal. Kita udah mining patung hash power, ternyata hasil miningnya dibawa kabur gitu. Jadi resikonya juga bisa dilihat dari aktor ya, kalau di sini pool mining. Terus bisa dilihat lagi dari exchange ya. Exchange itu kan dia yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, artinya harga kripto itu tergantung supply and demand. Kalau demand-nya lagi tinggi, harga itu naik. Kalau demand lagi rendah, harganya turun gitu. Nah, resikonya apa? Kalau harganya lagi dikerek bandar ke bawah, proyeksi kalian akan meleset. Nah, jadi harus dipahami juga marketnya itu sendiri gitu loh. Dan di exchange kan juga ada password ya, ada identitas Anda. Itu juga pastikan aman lah exchange-nya, bukan yang abal-abal. Kalau bisa yang udah terlisting lah di negara masing-masing gitu. Jadi kalian mempercayakan dana yang kalian mining itu kepada pihak-pihak yang sudah legal gitu. Kalau di Indonesia kan ada Indodax, ada toko kripto. Terus yang terakhir itu dari mesin mining kalian sendiri. Kenapa mesin mining ini saya bilang aktor ya? Karena ada kecerdasan di dalamnya kan, ini kan AI kan, artificial intelligence kan gitu. Nah, mesin ini kan banyak yang bilang rebahan digaji gitu ya. Sebenarnya nggak gitu-gitu amat, nggak otomatis nyariin kita duit juga gitu. Jadi mesin ini akan berdebu ya, karena dia menghisap udara kan. Nah, kalian harus sering-sering bersihin itu mining kalian gitu. Dan karena dia barang elektronik dan dia robot, ya kalian harus pelihara lah. Namanya robot jangan pakai robot lah, nanti disamain dengan robot trading. Namanya mesin lah, namanya mesin harus dipelihara manusia gitu. Jadi kalian harus cek itu kabel-kabelnya bener nggak gitu. Terus hardware-nya bener nggak dalam jalan software-nya gitu. Kadang-kadang mining kita juga mati proses miningnya. Jadi listriknya keserap tapi hasilnya nggak ada. Nah, artinya kan kalau kalian nggak cek sama sekali mesin kalian, bisa berhari-hari dia nyala tapi nggak dapat reward miningnya. Nah, kan harus troubleshoot gitu. Nah, makanya untuk mitigasi resiko itu kalian harus paham semua gitu, lebih tentang mesin ini. Misalnya kalian itu orang sibuk gitu, nggak mampu alokasiin waktu untuk belajar ataupun maintenance sendiri.
ya berhubungan baik lah sama dulu yang ngerakitin kalian gitu. Jadi kalau ada masalah mereka mau bantu. Banyaknya sih para jasa perakit mau bantu ya, dan memberi garansi lifetime. Dampak negatifnya itu jadi muncul banyak MLM ya kalau di Indonesia. Di Indonesia tuh kalau bisnis yang menjanjikan keuntungan dan diomongin banyak orang itu pasti ada MLM-nya. Nggak cuman digital ya, naik haji aja di MLM-in kok gitu. Nah di Indonesia tuh udah ada gitu. Jadi kalian diajak patungan untuk bikin mining rig gitu. Tapi kalian nggak tahu jumlah VG-nya berapa, kalian nggak tahu konsumsi listriknya berapa. Tapi dijanjiin revenue yang fix gitu. Kayak misalnya 10 juta per bulan gitu. Itu padahal dari tadi saya udah jelasin faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan keuntungan dari crypto mining ini banyak banget gitu kan. Nah, bagaimana caranya dia bisa memberikan kepastian balik modal kalian gitu. Apalagi dijadwalkan per bulan gitu. Itu baru dari segi MLM. Yang kedua, stigma negatif ya. Jadi karena banyak orang yang antusias, juga jadi banyak influencer yang menjelaskan crypto mining ini membabi buta juga gitu. Jadi menarik orang-orang yang miskonsepsi terhadap mining ini gitu. Nah karena banyak orang yang kecewa gitu dengan janji dari influencer tidak sesuai dengan faktanya, ya mungkin mereka jadi menyalahkan industri mining itu sendiri gitu. Padahal kalau mereka udah berdamai dengan resiko yang tadi sudah saya sebut, mungkin mereka nggak begitu kecewa ya. Kayak misalnya sekarang tuh banyak yang jual mining rig-nya ya, karena baru tahu kalau Ethereum ini mau berhenti menggunakan proof of work gitu. Itu kan jadi berdampak buruk ya terhadap industri mining ini karena banyak orang rasa ketipu gitu. Jadi kalau halving tuh bisa bikin rugi juga ya. Makanya tergantung financial plan ini digunain untuk apa? Untuk revenue stream atau untuk investment. Jadi halving itu sebelumnya saya jelasin dulu. Itu adalah fenomena dikuranginya block reward ya. Block reward itu artinya bayaran atas kinerja yang kalian bayar itu dikurangi sampai setengahnya. Nah, yang pertama melakukan halving ini ya bapaknya cryptocurrency, Bitcoin. Bitcoin itu udah halving di tahun 2009, 2012, 2016, 2020 dan 2024. Belum kejadian 2024, tapi seenggaknya udah 4 kali halving lah dia. Tapi dari sini masih profit kan mining Bitcoin. Kenapa masih bisa profit gitu? Padahal kan rewardnya berkurang gitu. Harusnya udah dibagi 2-4 kali itu dia. Harusnya nggak untung lagi kan. Nah, reward coin saat ini misalnya harga Bitcoin sekarang 500 juta gitu. Nah, terkena halving nanti tahun 2024. Itu kan berarti jadi block rewardnya Bitcoin di harga 500 juta itu kan sekarang 3,12 Bitcoin ya. Tapi kan satu Bitcoin harga 500 juta. Nah itu kalau seandainya dijual saat itu, saat halving, dan kalian nggak punya nafas untuk tahun-tahun berikutnya, itu mungkin kalian bisa rugi ya, karena mesin kalian belum balik modal juga. Nah tapi di sini kan kelihatan kalau supply terhadap koin itu dikurangi, artinya akan terjadi kelangkaan. Nah ini kenapa saya ambil kasus Bitcoin, karena Bitcoin ini dia sangat langka ya, barang yang sangat langka. Jadi Bitcoin itu dari hari pertama dia di deploy ke umum, dia udah jelasin berapa jumlah koin yang akan dia tambang dan kapan terakhir koin itu bisa tambang. Jadi jumlah koinnya ini udah diatur, dia nggak bisa oversupply. Nah untuk mengurangi inflasi itu mereka menggunakan metode halving ini gitu. Ada koin lain menggunakan burning lah. Nah jika kalian ngelihat Bitcoin di 2012an itu harganya paling berapa ribu dolar lah gitu, berapa ratus dolar lah. Tapi kalau kalian simpan sampai sekarang gitu, contohnya tahun 2022, itu kan satu koinnya 500 juta. Artinya kalau kalian tidak menjual saat itu koin kalian untuk revenue, itu kalian bisa untung dalam bentuk yield gitu, dalam bentuk peningkatan terhadap nilai mata koinnya sendiri. Karena karena jumlahnya makin sedikit, ya harusnya harganya makin naik karena barangnya menjadi langka. Nah, kalau di kasus yang pernah saya hadapin itu, saya pernah mining koin namanya Raven Coin. Itu tahun ini di Januari dia kena halving ya. Nah, itu emang efek halving yang bisa
kelangkaan dan harga jadi naik, itu belum kerasa sekarang. Mungkin 2 tahun lagi baru kerasa dari halving itu. Nah itu makanya saya nggak jual Raven-nya. Ya jadi sebenarnya proses halving itu bisa memberikan kerugian yang temporer ya. Tapi kalau untuk long term, kalau kalian invest justru malah untung. Karena harga koinnya meningkat, karena dia akan menjadi semakin langka. Ramalan mengenai bisnis kripto ini ke depannya, yang kebayang itu paling sampai Bitcoin terakhir ditambang ya di 2140 itu, baca juga di CoinDesk, nggak tahu faktanya yang benar gimana. Nah artinya proses mining Bitcoin sendiri tuh masih berlangsung ya sampai 2140 gitu, masih bisa kita mining Bitcoin, nggak tahu kalau koin lain gitu. Nah tapi karena Bitcoin ini bapaknya dari cryptocurrency, ya harusnya yang lain tuh cenderung mengikuti sifat dari Bitcoin. Artinya kemungkinan besar sebelum Bitcoin bisa berhenti ditambang, koin-koin lain juga masih. Nggak seluruh koin punya bargaining position setinggi Ethereum. Lalu misalnya ya, pahitnya itu yield yang kita harapkan nggak terjadi. Misalnya sekarang 500 juta gitu, 20 tahun lagi kita ramalin harga jadi 2M, tapi nggak terjadi. Misalnya harganya segitu-segitu aja. Nah, ada lagi faktor energi. Sebenarnya musuh mining ini cuma listrik gitu. Ya kalau seandainya harga listriknya masih kebayar ya dengan jumlah revenue mining kalian, ya masih oke. Nah terlebih lagi, energi itu udah ada energi baru dan terbarukan ya, yang harganya bisa lebih murah daripada energi fosil. Memang sekarang solar panel masih mahal, tapi dengan demand yang terus meningkat, harga solar panelnya juga pasti menurun, dan itu gampang banget untuk diinstal di mana aja, di rumah-rumah juga bisa. Dan Indonesia khususnya itu memiliki keunggulan. Jadi kalau kita beli solar panel di Indonesia, itu kita nggak usah beli baterai. Nah kalau luar negeri, kalian tuh harus beli baterai untuk bisa menyala di malam hari. Di Indonesia, peran baterai itu bisa diambil oleh PLN. Jadi jika kalian dalam siang hari generate listrik dan oversupply, itu akan didepositkan di PLN. Itu nama skemanya ekspor impor listrik. Nah PLN itu yang bakal nyimpen listrik kita. Nah, artinya apa? Kita bisa investasi solar panel lebih murah daripada misalnya Amerika, karena di sini ada PLN. Nah jadinya mungkin tetap profit meskipun terjadi halving karena harga energi itu menurun. Posisi menurut saya jangan terlalu saklek ya dengan forecast kalian ya terhadap revenue stream kalian dalam mining ini. Terlebih kalian menggantungkan diri pada mining, karena mining ini banyak stakeholder yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis kalian, dan mereka semua tuh di luar negeri gitu. Kalian nggak bisa salahin siapa-siapa gitu. Jadi kalau kalian rugi, nggak ada yang belain, pemerintah nggak bisa belain gitu. Hati-hatilah dalam berinvestasi di crypto mining. Pahami dulu sektornya, berdamai dulu dengan resikonya, suka dulu bisnisnya, baru mulai. Jadi kalau kalian sukses, itu nggak usah terima kasih sama siapa-siapa. Kalau rugi, jangan nyalain siapa-siapa juga. Cerita yang dibagikan Nano tadi setidaknya memberikan sebagian gambaran bahwa aktivitas crypto mining bukanlah hal yang sederhana, baik dari segi persiapan maupun proses. Bekal finansial dan pengetahuan dasar terkait investasi, teknologi, dan mata uang digital menjadi hal wajib yang harus dikuasai ketika kita memutuskan terlibat dalam aktivitas ini. Mungkin ada baiknya kalau kita yang hanya punya sedikit pengetahuan hal-hal tersebut untuk berpikir ulang sebelum memutuskan terlibat. Atau sekiranya sudah terlanjur, jangan berharap bahwa aktivitas ini benar-benar semudah rebahan sambil digaji. Nyatanya, banyak di antara pelaku crypto mining yang masih gagal, walau sudah punya bekal materi dan pengetahuan yang mencukupi.